Ya pemirsa, hingga kini tentara Israel masih terus melancarkan serangan. Jumlah warga Palestina yang tewas saat ini mencapai lebih dari 37.300 orang dan sebanyak lebih dari 85.000 orang lainnya terluka. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Gaza, Palestina, sudah ada Fikri Rofil Haq, relawan kemanusiaan Mercy Indonesia di sana. Selamat pagi waktu Jakarta, Fikri. Bagaimana kondisi terkini yang dapat Anda sampaikan? Ya baik, selamat dini hari waktu Gaza, masih Akbar dan juga Mbak Fahanda Indi. Memang kondisi di jalur Gaza saat ini masih terus mencekam, di mana memang pihak Israel masih terus melakukan penyerangan-penyerangan terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza, dan hingga detik ini belum ada bantuan-bantuan yang berhasil masuk melalui border Rafah yang memang dijanjikan akan ada jeda taktis, dan kita tidak lihat juga bantuan-bantuan yang bisa masuk ke jalur melalui Rafah, border Rafah, karena memang itu kalau kita lihat dijanjikan dengan jumlah yang banyak, namun sampai detik ini belum ada bantuan-bantuan yang terlihat memasuki jalur Gaza melalui border Rafah tersebut. Sedangkan di Rafah sendiri masih terjadi peperangan yang begitu sengit antara kedua belah pihak, antara Israel dan juga pejuang-pejuang Palestina. Namun di sisi lain, Israel juga melakukan penyerangan-penyerangan terhadap masyarakat sipil yang ada di tenda-tenda pengungsian. Kemenkes Palestina mengupdate dalam 24 jam terakhir ada 3 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel, akibatnya mengakibatkan 24 orang meninggal dan juga 71 lainnya mengalami luka-luka, sehingga total korban jiwa dari 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 37.366, di mana 15.800 adalah anak-anak dan juga 10.000 lebih dari kalangan wanita, serta terdapat kurang lebih 500 tenaga medis dan 150 jurnalis yang meninggal akibat penargetan yang dilakukan oleh pihak Israel sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini. Dan korban luka-luka menyentuh angka 85.523, di mana memang korban 74% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan Israel juga tidak berhenti melakukan penyerangan terhadap kota Rafah. Ya, ada 10 orang meninggal ataupun syahid di bom oleh Israel di Jalan Salahuddin yang ada di kota Rafah, yang kota Rafah dijanjikan akan adanya jeda taktis, namun justru masyarakat sipil dibom ataupun ditembak oleh pihak Israel, baik itu melalui udara ataupun melalui pesawat jet tempur mereka maupun pesawat drone mereka, maksud kami drone quadcopter ataupun serangan darat yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga memang jalur bantuan ini juga tidak dikatakan aman karena masih terjadi peperangan sengit antara kedua belah pihak, dan juga masih ada serangan-serangan di kota Rafah yang saat ini masih banyak warga yang ada di kota Rafah, lebih dari 60.000 warga yang tadinya ada 1,5 juta warga, namun mereka melakukan evakuasi ke daerah Al-Mawasi baik di kota Rafah maupun di kota Khan Yunis. Namun di daerah Al-Mawasi pun menjadi target sasaran Israel di tenda-tenda pengungsian. Bahkan kita bisa lihat di media sosial, di berita lokal, bahwa pada saat malam hari pun Israel tidak menghentikan serangan. Ada serangan di sebuah rumah yang ada di Gaza City, sehingga mengakibatkan beberapa orang meninggal dan juga beberapa lainnya mengalami luka-luka. Dan saat ini juga memang karena kritisnya bahan bakar, sehingga banyak warga yang memanfaatkan kendaraan, mau memakai keledai ataupun memakai kuda. Namun saat ini hewan-hewan di Gaza sekarat karena kelelahan dan kekurangan makanan, mengingat saat ini bahan bakar juga sangat langka, sehingga banyak hewan-hewan yang dijadikan alat transportasi bagi warga itu juga banyak yang meninggal ataupun sekarat karena memang kekurangan air dan juga kekurangan bahan makan. Dan ini juga dimanfaatkan oleh warga karena memang
alat transportasi juga sangat sulit didapatkan, ditambah lagi dengan krisisnya bahan bakar dan juga obat-obatan, tentunya ini juga mempengaruhi rumah sakit-rumah sakit yang masih berfungsi yang ada di Jalur Gaza. Dan dikabarkan juga memang rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara juga sudah mulai beroperasi, alhamdulillah, dan Kemenkes Palestina yang mengusahakan untuk mengoperasikan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, sehingga rumah sakit tersebut bisa menangani korban-korban perang maupun korban-korban yang mengalami mengalami luka-luka dan lain-lainnya. Dan saat ini dan juga tersebar video bahwa border Rafah ya hancur total, tidak tersisa, yang dimana sebelumnya adalah satu-satunya penyeberangan dan juga memasukkan bantuan lewat border Rafah. Namun kita bisa lihat di media massa bahwa border Rafah hancur, bahkan hangus, dilahap oleh api dan segala macam, dihancurkan oleh pihak Israel, sehingga memang border tersebut tidak bisa dipakai untuk lalu lalang masyarakat sipil, baik yang ingin masuk ataupun yang ingin keluar. Dan kami juga mendapat informasi bahwa memang tentara Israel yang tewas sejak 7 Oktober lalu, sejak serangan darat sampai hari ini menyentuh angka 1.139, dan juga ada 8.730 yang mengalami luka-luka. Bahkan ada divisi rehabilitas, ada 70.000 tentara Israel yang memang dikabarkan luka-luka dan disabilitas, baik karena peperangan, dan juga yang lebih yang kami dapatkan informasinya banyak saat ini tentara Israel yang melakukan bunuh diri akibat mereka stres ataupun psikologis mereka terganggu akibat mereka berpulang setelah perangan di Gaza, maupun mereka ketika ingin dikirimkan kembali mereka lebih memilih untuk bunuh diri ketimbang mereka melanjutkan peperangan yang ada di Jalur Gaza, karena kita tahu bahwa sebenarnya peperangan yang ada di Jalur Gaza memang dimenangkan oleh pejuang-pejuang Palestina, karena kita bisa lihat video-video di media lokal bahwa pejuang-pejuang terus menargetkan tank-tank baja, tank-tank pihak Israel maupun tentara-tentara Israel yang melakukan serangan darat di Jalur Gaza. Bahkan informasi yang kami dapatkan datanya, ada dalam 1 bulan ini ada 3 tentara Israel yang melakukan bunuh diri akibat psikologis mereka terganggu. Dan untuk mengenai gencatan senjata, memang saat ini juga belum ada informasi lebih lanjut, karena memang antara kedua belah pihak masih terus melakukan diskusi mengenai proposal gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan juga Amerika Serikat. Terima kasih Fikri atas informasinya. Kami akan menunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.